semuanya, kembali lagi kita di program Bincang Simbok ya. Dan kali ini Bincang Simbok kelihatan berbeda ya. Kelihatan, kamu lihat dulu dong gimana sih ini. Pasti beberapa juga udah pada tahu ya. Jadi Simbok hari ini lagi ada di Galeri Anjani yang ada di Jalan Jeruk 4 nomor 29 Semarang. Ya, kamu tahu gak sih, Anjani ini adalah juara 2 dari Semarang IKM Award tahun 2019 untuk kategori fashion dan juga merupakan produk pilihan editor Femina di acara Inacraft 2018 yang dilaksanakan di Jakarta. Dan hari ini aku penasaran banget ya, kamu bisa lihat kan betapa cantiknya produk-produk yang ada di belakang Simbok ini seperti apa, dan nanti kita akan ulik habis ya sama ownernya ya kan yang udah ada di sebelah Simbok ini. Nanti kita akan tanya-tanya tentang bagaimana sih membangun bisnis yang berwastrakan berciri khas wastra ya ini ya namanya ya, karena dari kain-kain Nusantara. Ya, langsung aja ya Simbok perkenalkan, ini dia Mbak Novi Mosa. Selamat siang Mbak. Selamat siang, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Baik ya, seger banget loh ya hari ini ya. Apalagi Simbok seger banget, lihatnya begini-begini. Udah pengen rasanya dibawa pulang semua Mbak Novi. Siap. Siap ya, boleh-boleh aja. Oke Mbak Novi, sebelumnya nih tak bawa pulang ya, aku pengen tahu dulu nih ya dari sejarah membangun bisnis ini. Karena kan Anjani ini kan sudah sangat dikenal ya di Semarang. Dikenal di Semarang dengan ciri khasnya yang menggunakan kain wastra. Nah, aku pengen tahu dulu, ini dulu terjunnya pertama kali ke bisnis ini tuh gimana? Apa sih Mbak yang memotivasi pada akhirnya bikin bisnis? Awalnya tahun 2012 ya, jadi sudah hampir 9 tahun. Wow. Waktu itu saya cuma tertarik gimana membuat sesuatu yang biasanya kita pergunakan hanya untuk selembar kain, dibuat untuk fashion yang lainnya, misalkan seperti tas, dompet dan sebagainya. Nah, dari ketertarikan itu awal mula saya menggeluti bisnis tas ini. Awalnya sih tanpa ini ya, kita nggak ada karyawan sama sekali. Kita waktu itu maklonkan sekitar setengah tahun kita baru ada karyawan, dan mulai saat itulah kita jalan. Oke, jadi awalnya mungkin dari hobi ngumpulin tas nggak sebelumnya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Suka. Suka aja ya. Suka aja. Karena aku lihat kan model-modelnya kan juga ini ya, modelnya lucu-lucu, juga trendy juga gitu. Terus berarti kan dulu sebelum terjun ke bisnis sebenarnya sebagai karyawan ya di salah satu perkantoran ya, Mbak. Terus akhirnya terjun ke bisnis ini karena memang tertarik di Mungkin passionnya di situ ya. passionnya di sini, akhirnya nemu passionnya ya gitu, dan udah berdiri selama 9 tahun. Wow. Terus kenapa pada akhirnya memutuskan oke, aku mau berciri khas pakai wastra? Gini, saya mengangkat wastra itu satu ya, visinya ingin melestarikan ini kain-kain tradisional kita ya, karena mungkin dari berbagai budaya itu juga akan beda-beda ya kain motifnya, dan di balik kain-kain itu semuanya ada filosofinya masing-masing. Oke. Dari situlah saya kecuali ingin melestarikan wastra, kemudian juga ingin mengedukasi, kemudian agar kita bangga juga dengan produk-produk lokal. Berarti benar-benar yang dipakai ini kayak seandainya ini batik gitu ya? Batik ya, batik tulis ya. Ini batik tulis gitu ya, ini ada filosofinya sendiri kan biasanya kayak gini, batik tulis ini dari batik daerah mana, terus kemudian diambil motifnya ini karena apa filosofinya gitu ya, Mbak Novik. Kalau ini dari mana nih? Itu dari Cirebon. Dari itu Cirebon. dari motif hokoke ya. Cuman itu karena sisa-sisa jadi kain kan tersebut. Gitu. Oh gitu, oke. Terus aku lihat nih ya, Simbok lihat nih, di sini ciri khasnya selain wastra juga pakai kulit ya? Iya, semuanya kita kombinasi pakai kulit asli ya. Kemudian juga kita pakai bordir seperti ini, bordir wayang ya, manual. Itu juga untuk mengedukasi agar kita lebih tahu, oh ternyata di Jawa Tengah ada wayang gitu. Oke. Jadi sebenarnya kayak ini ya, ini kan modelnya kan chic banget ya, dan modelnya kekinian banget. Tapi juga tetap bisa mengangkat budayanya, tetap bisa mengangkat tradisinya gitu. Walaupun modern tapi kan tetap ada unsur etniknya. Berarti kainnya dari seluruh Indonesia mana? Iya, dari seluruh Indonesia. Paling jauh dari mana? Paling jauh dari Sumba Timur ya. Dari Sumba ya, Tenun ya? Tenun ya. Ya, semua selalu senang tuh tenun yang tebel-tebel kayak gitu kan. Seperti kayak Bagus ini. banget. Oh ini ya, ini juga ya.
Oke, Mbak Novi, terus kalau desain, kita bicara desain. Ini desainnya dari Mbak Novi sendiri atau memang ada bekerja sama sendiri dengan desainer atau gimana? Untuk desain semuanya saya kerjakan sendiri. Bahkan untuk potong pola, kemudian potong kainnya juga saya lakukan sendiri semuanya. Oh, semuanya Ya. sendiri ya. Workshopnya ada di sini juga. Workshopnya di ada Jeruk ini? di Jalan Juruk Raya nomor 14 di belakang rumah sih. Oh, di belakang rumah, di belakang galeri ini ya. Ya. Ada workshopnya di Iya. sana. Oke. Jadi semua pengolahan dari kulitnya, dari kain wastranya sendiri, Iya. semuanya diolah di sini. Iya, semuanya diolah di sini semua. Lah ini kan kalau kita bicara ke pengolahan kulit ya kan nggak mudah juga ya Mbak Novi ya. Itu selama ini kalau seandainya untuk ke pengolahan bahan dari mungkin nggak kepemilian ya, tapi justru Simbok mau tanyanya karena ini workshopnya ada di perumahan ya, Iya. ada di lingkungan rumah ya. Nah itu pengolahannya sendiri gimana? Biar nggak pencemari, biar nggak ini. Kalau kita kan kulitnya nggak kita bikin sendiri sih. Jadi kita memang sudah beli sudah lembaran itu ya. Jadi untuk pengolahan limbahnya kita nggak ini sih. Oh nggak ada limbahnya Iya, ya? hanya untuk limbah-limbah asal dari kulit ini kita bisa pakai seperti untuk dompet dan sebagainya. Karena Oke. kita kulitnya beli sudah lembaran. Oke. Bukan proses Bukan pembuatannya yang kulit. pembuatannya Iya, ya gitu. Oke. Jadi di sini memang proses untuk ke bags-nya Iya, ya, kalau ke pembuatan proses produksinya, proses produksinya. tas atau lain. Jadi untuk yang kain limbah dari kain yang besar-besar yang udah jadi tas bisa jadi yang kecil-kecil kayak gini Iya, juga ya. iya. Kulitnya juga ya. Jadi zero waste ya Mbak Novi Iya, ya. sustainable fashion juga. Iya bener, itu lagi ini sustainability fashion lagi in banget tuh di situ. Nah, Mbak Novi selama ini nih ya, udah selama 9 tahun ini promosi yang dilakuin itu apa aja nih? Kalau Lewat untuk apa aja? promosi kita kecuali offline ya, untuk kunjungan dan sebagainya kita juga ada website sendiri anjani.co.id, kemudian di Anjani.co.id ya. kemudian di Instagramnya anjani_Indonesia, kemudian di Twitter juga ada, kemudian di marketplace Shopee, Topet sama Bukalapak. Oke, jadi komplit ya semuanya ya. Dari website ada, dari Instagram ada, dari e-commerce ada, exhibition offline-nya juga ada ya kan gitu. Terus habis itu kamu juga bisa langsung datang ke sini nih di galerinya yang bisa Ya, langsung kalau lihat. datang galeri bisa lihat produknya langsung atau mungkin bisa lihat proses produksinya. Oh, Jadi bisa tahu wow. oh tas aku dibikinnya seperti apa, itu bisa. Berarti bisa request ya? Oh bisa. Wow, mataku langsung hijau-hijau. Itu. Nah, Mbak Novi bicara tadi yang ada di galeri ya, gitu. Galerinya selain di Semarang, selain ada di Jeruk ini, kita bisa lihat produk Mbak Novi yang Anjani ini ada di mana aja? Di Semarang ini ada di Semarang Kreatif Galeri, kemudian di Jakarta ada di Pasar Raya Sarinah ya. Oh, Di Sarinah, Tamrin. yang di Jakarta Pusat Ya, ya. sama Smesco. Oh, Smesco, oke. Kalau di sini Galeri Semarang Kreatif itu yang di Balai Kota atau yang di Kota Lama? Yang di Balai Kota. Yang di sama Balai di Kota. katalognya Garuda Indonesia Oh, wah. untuk penerbangan. Udah masuk di situ juga, luar biasa ya itu ya tuh. Apa namanya? Udah paket komplit ya. Aku mau sendiri loh.